Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin memperdengarkan ya satu topik bahasan dengan seorang ustadz yang dari Malaysia. Ya, kami bicara baik-baik saja ya teman-teman, tidak ada apa-apa gitu ya. Kami bicara baik-baik dan kami teman-teman, kami ya di dalam perbincangan ini semua berjalan dengan baik ya, tetapi ada banyak yang bisa teman-teman ambil intisarinya daripada itu, yaitu bahwa ya banyaklah ya teman-teman ya, boleh diambil intisarinya banyak sekali ya. Akhirnya mereka ya seperti biasa ya, selalu kalau saya yang debat pasti pelojotan, itu udah kebiasaannya mereka ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ya masuk ke dalam satu Zoom ya teman-teman. Waduh, dia udah keluar lagi tadi nih ya, udah keluar dia teman-teman. Kita coba ya, saya masuk dulu. Oh ini dia. Nah di sini ya kita akan mulai mendengarkan kepada kita, sehingga kali ini kembali kita berkumpul untuk berdialog, berdiskusi lintas iman ya, yang kali ini diusung dengan metode debat yang akan membahas tema tentang firman menurut Islam dan Kristen. Di narasumber dari kedua belah pihak ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, terutama dari pihak kekristenan ini yang diwakili oleh Ibu Uti Watimena. Selamat malam Ibu Uti. Tes mic sekalian. Ibu Uti, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Dan dari Muslim kita diwakili oleh Bang dari Malaysia sana, yaitu Aki Al-Hidayah. Assalamualaikum Bang Al-Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa panjang lebar ya, karena random acara tadi sudah disampaikan di sebelum pembukaan oleh host. Ya, kita langsung aja ya, karena ini sudah agak molor kita punya waktu. Oke, jadi nanti masing-masing punya 8 kali kesempatan untuk berbicara, yaitu masing-masing opening statement, kemudian sanggah menyangga selama sebanyak 6 kali, dan closing statement. Jadi waktunya itu 8 kali 5 menit atau 8 kali, artinya 40 menit masing-masing. Ya. Oke, silakan langsung aja Ibu Watimena, kita berikan kehormatan untuk opening statementnya dengan tema firman. Silakan Ibu Watimena. Mana ya teman-teman? Ya Bang. Ya, terima kasih ya. Kalau bicara selamat malam ya rekan-rekan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita berbicara mengenai mengenai firman ya, tentu saja kedua belah pihak akan mengklaim bahwa ayat yang tertulis di dalam kitab yang mereka percayai itu adalah berdasarkan firman Tuhan ya. Karena semua agama bukan hanya di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang paling benar ya. Islam adalah ajaran yang diridhoi Allah gitu kan, adalah agama Allah gitu ya. Bukan hanya di tempat mereka yang mengatakan seperti itu, tetapi di tempat kita juga ya, di tempat kami bahkan dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia gitu ya. Justru firman di tempat kami itu lebih dikejawantahkan ya, lebih diwujudkan di dalam pribadi seorang manusia. Yesus itu adalah suara Tuhan yang berseru-seru gitu kan. Yesus adalah perkataan Tuhan yang ada di dalam dunia yang berinteraksi dengan manusia. Nah, oleh sebab itu ya, ketika dikatakan mana firman, mana yang agama mana yang betul-betul menyatakan firman, ya tentu saja kami akan mengatakan itu agama kami, karena kami mempunyai Tuhan yang berfirman langsung kepada umatnya, dan Yesus itu adalah sang firman itu sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu
ketika ada di dalam agama seberang yang mengatakan Yesus itu juga adalah seorang penerima firman, ya gitu kan, dia adalah utusan dan sebagainya. Tetapi Alkitab bukan hanya mencatat bahwa dia itu hanyalah seorang penerima firman, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa firman yang dia keluarkan dari perkataan-perkataan mulutnya itu berasal daripada dirinya juga, dari dirinya sendiri, dan dia jelas mengatakan barang siapa menuruti firmanku, katanya gitu. Aku menerima firman dari Bapa, tetapi dia mengatakan barang siapa menuruti firmanku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Nah itulah dia ya, kepastian bahwa di kitab kami adalah betul-betul firman Tuhan. Karena apa? Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah gitu ya. Itu dia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Uti, singkat padat ya, meskipun belum habis waktunya. Langsung diri set aja 5 menit, Bang Jo. Makasih. Oke, langsung ke Hidayah. Kita buka mic-nya. Oke, Hidayah, langsung. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam kepada semua teman-teman yang ada di Zoom, di live chat, di YouTube, atau dimanapun kamu berada. Semoga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam dan Tuhan manusia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya selamat malam juga, terima kasih kepada Kak Uti Watimina karena sudi hadir di sini. Dengan tujuan ya, makna tujuan daripada kita malam ini membahas tema doa. Apakah definisi firman dalam pahaman Islam dan Kristen itu sendiri? Mudah-mudahan sebelumnya kita mengharapkan agar diskusi ini berjalan dengan baik, sebab kita ini sudah orang-orang yang sudah terbiasa untuk berdialog, dan yang pasti malam ini saya berhadapan dengan seorang senior atau senior kalau Indonesia bilang dari Indonesia yang kita hormati, yaitu Bu Uti atau Kak Uti Wati. Tentang firman itu adalah definisi perintah, pengajaran langsung daripada Allah, kata-kata Allah, dan itu adalah daripada firman kemudian boleh menciptakan segala sesuatu. Tetapi kalau turunnya firman itu kepada Rasulullah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran kemudian kita boleh buka dalam surah Al-Imran bab 3-7. Dia yang menurunkan kepada Muhammad yang mengandungi kebenaran kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus. Dalam Al-Anbiya 106, sesungguhnya apa yang disebut di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dalam Al-Hijr ayat 9 juga, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikir atau Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya. Begitupun dalam surah Al-Qiyamah 17-18, sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan di dadamu, wahai Muhammad, dan membuatmu pandai membacanya. Dalam At-Takwir 27 juga Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Di dalam Ad-Dukhan juga 58 demikian juga sama. Di dalam Hijr 16 juga sama, dan Al-Imran ayat 23. Jadi beberapa keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja praktik atau hanya perkataan, tetapi ini juga wajib dilakukan dan diimani sekalian oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Jadi di sini mungkin nanti kita boleh merangkai sedikit apa yang boleh disampaikan daripada Kak Uti Wati tentang firman yang telah menjadi manusia di dalam Bible itu. Karena memang pun firman ini boleh menciptakan segala sesuatu. Islam juga percaya bahwa semua yang di muka bumi ini adalah bersifat yang datangnya daripada firman Allah.
atau yang dikatakan perintahnya. Ketika Allah berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Tetapi bila dia menjadi manusia, maka itu tidak boleh kita imani sebagai sesuatu yang lain daripada kita, karena itu adalah setara dengan kita. Dan mungkin saya ada pantun sedikit. Terang sungguh cahaya purnama, ungguk berlagu rindukan bulan. Tiadalah baik akhlak manusia jika ingkar terhadap Al-Quran. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bang Arman, kepada Bang Arman sendiri selaku founder ataupun pemilik channel ini, karena seringkali memberi kepercayaan kepada saya. Juga terima kasih kepada Ustaz Dawi selaku moderator dan Saudara Kuji selaku timer karena kepercayaan pada malam ini. Sekali lagi saya diundang untuk berdialog sama dua Arab. Ya, mungkin demikian saja mungkin daripada saya opening statement. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi opening statement sudah selesai ya. Ini masuk sesi yang langsung tajam aja nih, sanggah menyanggah. Silakan nanti. Iya, paham 5 menit. Jadi di sini kita waktunya kepada masing-masing narasumber untuk mempertajam materi yang dibawakan sekaligus mematahkan argumen melawan dialog ya. Kembali ke kesempatan kepada Ibu Uti Watimena untuk memberikan sanggahan yang tajam atas opening statement dari Bang Al Hidayah, atau juga boleh memperkuat lagi narasi di awalnya tadi itu. Silakan Ibu Uti Watimena yang berkaitan dengan tema kita. Silakan. Ya, artinya Ibu Uti boleh pakai 3 napas ini dalam 5 menit ini kan. Silakan Ibu Uti. Ya, jadi kalau berbicara ya kata Pak Ali Hidayat bahwa tadi saya kurang konsen, anak saya baru pulang jadi saya nggak tahu dengerinnya, maaf ya. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berkun fayakun, pertanyaan saya, di mana hasil dari kun fayakun yang pernah tercipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau dia mengatakan bahwa Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, sekarang bagaimana, siapa yang memberikan firman Tuhan itu kepada Nabi Muhammad, bagaimana pengejawantahannya? Lalu tadi Bapak mengatakan bahwa tidak mungkin firman itu telah menjadi manusia, tetapi kenyataannya adalah mungkin, gitu kan? Mungkin sekali Pak, karena apa? Karena di dalam kitab kami dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya. Karena kami dan pencipta kami itu ada segambar, kami itu segambar. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 9 bahkan dikatakan bahwa manusia itu ya Elohim itu ya ada satu kali saat nanti akan mempunyai kesempatan untuk punya darah gitu. Bisa dibaca ya di dalam perjanjian tentang darah ya, di dalam Kejadian 9 itu ya. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi darah merupakan satu simbol ya, simbol kehidupan. Alkitab telah menyatakan bahwa di dalam darah, kalau ada darah di dalam tubuh manusia, maka dia hidup. Tetapi ketika manusia sudah tidak punya darah, maka dia mati. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan hidupnya darahnya itu barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka mempunyai hidup yang kekal. Jadi darah merupakan perlambang kehidupan, dan kehidupan itu merupakan perumpamaan kehidupan yang kekal. Ya, hidup yang kekal atau selamat masuk surga itu disebut hidup yang kekal. Tetapi tidak selamat masuk surga disebut binasa, gitu kan. Oleh sebab itu ya sejak awal sudah ditekankan bahwa darah itu merupakan perlambang hidup. Oleh sebab itu Anda mengatakan tidak aneh kalau misalnya firman menjadi manusia. Nah itu karena Anda tidak tahu ya. Karena di tempat Anda saya membaca bahwa Allah menciptakan malaikat, manusia dan jin hanya untuk menyembah Dia. Tetapi di tempat kami Elohim menciptakan kami itu menurut gambar dan rupanya, dan Dia menciptakan kami untuk mengasihi Dia gitu ya. Beda banget ya. Jadi pertanyaan saya ya, di mana Allah mengatakan, di mana Anda mengatakan ada kun fayakun, lalu hasilnya apa dari kun fayakun? Di mana kejadiannya Allah pernah mengatakan kun fayakun lalu ada manusia hidup? Lalu di mana Allah menyatakan kun fayakun lalu ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada bintang dengan kun fayakunnya gitu. Lalu satu lagi pertanyaan saya, di mana bukti bahwa memang Muhammad
memang Muhammad membawa wahyu dari Tuhan gitu. Apa buktinya? Di mana kejadiannya ya? Dan siapa yang telah melihat bahwa ada suara dari langit turun kepada Nabi Muhammad dan dia menerima wahyu gitu. Ya, karena di tempat kami kalau sesuatu itu ingin diketahui secara umum dilarang bersembunyi ya. Yesus mengatakan tidak ada satupun ya yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi apabila pemberitaan itu ingin diketahui oleh banyak orang ya. Jadi itu melanggar, membelakangi atau berkontradiksi dengan sifat Tuhan kami ketika dia mau ayatnya itu diketahui oleh semua orang, tidak pernah dengan cara sembunyi-sembunyi, apalagi di dalam goa gitu ya. Itu saja, silakan Pak. Mantap sekali Ibu Uti ini ya, mantap memang Ibu Utiwati, tidak salah-salah memang beliau senior dalam hal ini ya. Begitulah ya, ujung-ujungnya pasti kita akan membahas Yesus. Tapi kenapa? Saya rasa Bang Aki Hidayah sudah bisa mengerti pertanyaannya. Saya ringkas saja, di mana bukti bahwa Allah menciptakan dengan kata kun fayakun, dan apa yang diciptakannya dengan kun fayakun itu. Yang pertama itu intisarinya, kalau mau disebutkan satu-satu di mana Allah menciptakan langit dengan kun fayakun kan panjang, nanti nggak cukup waktu. Itu dulu. Yang kedua, saksi lagi. Ini masalah saksi lagi mengenai bagaimana saksinya Nabi Muhammad menerima firman, menerima wahyu dari Allah ya. Silakan Bang Aki Hidayah. Mantap ini Ibu Uti ini. Silakan. Kita buka mic-nya. Oke. Aki Hidayah, kalau memang tidak noise di sana, dibuka aja mic-nya terus-menerus. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya menangkap daripada hujah-hujah Bu Uti tadi itu, dari awal sampai akhir semua pertanyaan. Jadi ini tidak apa-apa, saya menangkap tentang kun fayakun. Ini terdapat dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu azza arada say'an ayakulla lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Ini bukti bahwa kun fayakun itu bukan hanya diucap-ucapkan, tetapi itu adalah sifat-sifat qadim milik Allah. Kalau kemudian Bu Uti mengatakan di mana lagi buminya, di mana lagi gunungnya, di mana lagi burungnya, bukan saja itu Kak Uti, terjadinya semua di muka bumi ini karena sifat Allah itu. Yang pasti itu bermula daripada kun fayakun. Sementara tema yang kita bahas pada malam ini adalah firman. Kalau kemudian keduanya kamu meminta bukti atau saksi kepada Rasulullah, saya seringkali memperingatkan di mana-mana tempat dana dialog, Anda punya Bible dan saya punya Al-Quran. Jadi saya harap bila kamu bertanya, sesuaikan dengan Al-Quran pertanyaan itu supaya tidak keliru. Jangan bertanyakan sesuatu yang menurut fahaman kita itu salah dan kita mencari data daripada Al-Quran. Seperti saya juga insya Allah nanti kalau bertanya pasti saya menggunakan Bible, insya Allah. Saya tidak akan mengatakan Kauti, di mana Yesus menciptakan langit? Begitu. Jadi itu kan nanti kalau kita balik nanya, nanti sampai besok pun tidak terjawab. Jadi di sini tentang keterangan Rasulullah sebagai penerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril, saya sudah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan ada minimal 17 ayat daripada Al-Imran ayat 3 sampai 7. Dia yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan ini pasti Allah. Begitu juga Al-Isra, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus. Dalam Al-Anbiya 106, sesungguhnya apa yang disebut dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Hizir ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Begitu juga Al-Qiyamah 17:18, At-Takwir 27, Ad-Dukhan 58. Dan ini tidak boleh kita mungkiri, karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Kemudian nanti kalau kita rungkai di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 82 sahaja Allah ada tantangan. Jika sekiranya mereka mengatakan Al-Quran ini bukannya datang daripada Allah, tentu mereka akan mendapati pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Kalau pertentangan tidak usah saya sentuh itu, karena ini nanti sampai pagi juga tidak selesai kalau dalam Bible itu insya Allah.
Jadi Kauti, simple saya menjelaskan kepada kamu. Saya tidak asal bicara, tapi Allah yang berbicara langsung daripada surah Yasin 82. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, kun fayakun, maka jadilah ia. Ya begitu. Jadi ini Bang Ustaz Dawi, apa nanya langsung atau boleh. Waktu ini dipakai untuk menjawab pertanyaan. Okay. Menyanggah, patahkan argumennya. Silakan. Terima kasih. Kak Uti tadi mengatakan firman itu harus diikuti. Yang pertama. Sekarang saya mau tahu, Kak Uti, penasaran saya ini. Bukan saja saya, tapi mungkin juga netizen di luar sana penasaran. Yang pertama, tunjukkan kepada saya apa firman Yesus yang Kristen ikuti di dalam Bible tertulis. Yang kedua, bila Kak Uti mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah, coba sahkan kepada kami dan para pendengar semuanya, sebelum nanti saya memata-matakannya. Coba sahkan dulu, apakah betul-betul Yesus itu adalah Allah yang daripada firman itu telah menjadi manusia sebagai Allah, ataupun dia pribadi kedua daripada Tuhan. Ini yang perlu, karena kalau kita bertanya sesuatu, pastikan apa yang ada tertulis. Saya tidak akan keluar daripada konteks. Bila Yesus menerima firman dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 8 atau 17 bab 14, dia selaku penerima firman, kemudian Kak Uti mengatakan dia itu adalah firman itu sendiri. Bagaimana seorang penerima firman itu berfirman kepada yang lain? Itu tidak apa-apa. Tolong jawab kepada saya, firman apa? Waktu habis. Ya, terima kasih. Demikian ya dari Hidayah. Sekarang beban kembali ke Ibu Uti, jelaskan mengenai firman, tentang firman apa yang diikuti oleh Ibu Uti dari Yesus itu, dan apakah firman boleh menerima firman. Silakan Ibu Uti Wati. Saya pakai singkat-singkat juga biar lebih populer lagi. Ibu Uti Wati, silakan. Jangan di mute. Halo? Ya. Silakan. Sorry. Jadi kesalahpahaman dari ahli hidayat adalah dia mengatakan bahwa firman apa yang diterima, ya, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya firman yang dimaksud bukanlah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang kosong, yang mati, yang hanya yang bisa direkam gitu, bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud firman di dalam Alkitab itu adalah, ya, oknum itu, firman itu hidup, ya, firman itu makanya karena dia hidup makanya dia bisa menjadi manusia. Jadi Yesus itulah yang disebut firman, ya. Karena apa? Ya karena firman yang di tempat kami adalah firman hidup. Karena apa dia bisa hidup? Karena dia itu Allah kami itu adalah roh. Roh itulah yang memberikan kehidupan. Di luar roh tidak ada kehidupan. Dan orang yang berroh, setiap orang yang ada roh di dalam dirinya, mereka mempunyai unsur di dalam tubuhnya itu. Ketika ada roh, ada daging, ya. Di dalam daging ada roh, ada jiwa, ada tubuh, ada hati nurani, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ada unsur-unsur di dalam satu kesatuan dari roh itu, ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, ya. Dengan Elohim Bapa kami, ya, ketika dia itu adalah roh, dia bahkan mengatakan pada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, ya. Kita di situ karena dia mempunyai unsur-unsur di dalam satu keesaannya itu, karena dia roh, ya kan, sama seperti kita, karena kita ini adalah makhluk roh yang ditutupi oleh daging, oleh sebab itu kita mempunyai unsur-unsur gitu. Dan Yesus itu adalah unsur dari firman-Nya, bagian dari Bapa itu sendiri, yaitu suaranya, yaitu firman-Nya. Tetapi masalahnya karena Bapa itu roh, tidak punya wujud fisik, tidak punya wujud daging. Oleh sebab itu ketika dikatakan firman-Nya itu, yaitu artinya suaranya, dan suaranya itu bisa didengar walaupun dianya tidak bisa dilihat, dan suaranya ini telah menjadi manusia, ya. Itu dia, suaranya telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Kenapa dikatakan oknum? Ya karena dia roh gitu. Coba kalau dia bukan roh, ya itu firman itu ya artinya hanyalah ucapan-ucapan. Jadi kesalahan dari Pak Ali Hidayat ketika dia mengatakan
bagaimana firman bisa menerima firman dan adalah pemberi firman. Nah ini dia ya, karena dia tidak mengerti bahwa firman yang dimaksud itu bukanlah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, tetapi firman itu adalah bagian dari Bapa itu sendiri, ya kan, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itulah yang disebut firman. Adapun ketika dia mengatakan firman yang telah engkau berikan kepadaku, ya, dengan lantang dia juga mengatakan barang siapa menuruti firmanku. Karena apa? Karena dia datang dan keluar dari Bapa. Bapa yang adalah pemberi kehendak, pembuat kehendak, lalu dia Bapa yang adalah pembuat kehendak, dan Yesus itu adalah pelaksana kehendak, gitu ya kan. Ya, lalu apalagi dia mengatakannya, tunjukkan firmannya Yesus, ya. Firmannya Yesus semua yang tertulis di dalam Alkitab itu, bahkan di dalam segala perbuatan-perbuatannya itu, ya, bukan hanya didukung oleh, bukan hanya perkataan-perkataan, tetapi juga didukung oleh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ketuhanan yang Yesus lakukan. Itulah yang disebut firman, ya kan. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Yasin, ya, ketika dikatakan kun fayakun maka semuanya jadi. Saya bertanya, di mana kun fayakun semuanya jadi, ya? Karena ketika dikatakan kun fayakun semuanya jadi, semua sudah ada jauh sebelum dikatakan kun fayakun, ya. Sudah ada nabi-nabi Israel, sudah ada nabi-nabi Elia, nabi-nabi yang lain, gitu, ketika dikatakan kun fayakun. Lalu Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar ketika semua bukti-bukti, ketika semua data-data yang ada di dalam Al-Quran itu berorientasi kepada Alkitab, gitu kan? Harusnya Alkitab itulah yang merupakan mukjizat yang terbesar, karena Al-Quran sendiri mengambil referensi dari Alkitab. Tanpa Alkitab tidak ada Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjelaskan ada Musa, ada Daud, ada Salomo kalau tidak dari Alkitab? Karena bagaimanapun juga Muslim sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Daud, Musa, dan Salomo itu ada di luar catatan Al-Quran, di luar catatan Alkitab, ya. Jadi Anda hanya berretorika, ya, hanya mengklaim, mengaku-ngaku bahwa Al-Quran adalah yang terbesar, tetapi masalahnya Al-Quran sendiri memuji-muji Alkitab, ya. Oke, waktu habis Ibu Tiwati, ya, luar biasa. 5 menit ini 4 kali tarikan napas, cukuplah. Oke, silakan langsung aja ke Aki Al-Hidayah. Baik, terima kasih Ustaz Kawi. Kauki, sebenarnya saya tidak sedang merendahkan kamu, cuma saya memberi peringatan aja, ya. Jangan bilang kamu saya salah paham dan itu dan bagai. Kamu jelaskan aja langsung apa yang kamu ditanya. Yang saya tanya tadi, apa firman Yesus yang diikuti oleh Kristen yang tertulis di Alkitab? Contoh, kalau Yesus bilang, aku berfirman, makanlah babi, atau aku berfirman, pergilah di gereja hari Minggu, gitu. Itu contoh yang saya minta. Tapi tidak apa-apa, saya tidak memaksakan. Kedua, Bu Uti, kita bahas tentang firman, kamu kemana-mana, kororo. Dan satu hal yang saya tangkap tadi, kamu mengatakan suaranya bisa didengar, itu siapa yang bilang? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 37, Bapa yang mengutus dia, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di sini siapa yang bohong ini, Bu Uti? Kamu yang bohong atau Yesus yang bohong? Lalu seterusnya, kamu mengatakan bahwa kun fayakun itu ada sebelum Islam ada. Sekarang kalau kamu bertanya, justru saya nanya balik kepada Anda. Coba tunjuk sebelum Islam ada di mana para nabi di dalam Bible kamu bersabda kun fayakun, berfirman kun fayakun. Kalau ada di baptis saya buti. Di mana kamu temukan Musa, Abraham, Salomo, Ishak, Yakub di dalam Bible kun fayakun? Kamu mengatakan itu ada sebelum Islam ada. Justru saya tanya kepada kamu kembali, di mana kamu temukan itu? Apa benar itu apa ucapanmu atau kamu karang-karang sendiri? Tidak bisa, Tauti. Ini kita tentang Alkitabiah. Kemudian kamu mengatakan firman Yesus semua yang di Alkitab, gitu kan, Boti? Ya. Coba di stop dulu timernya. Saya mau tanya ini, Masya Allah, ini kita mau kompilasi langsung. Apakah benar Yesus berfirman dalam Bible begini? Coba Ji, stop waktunya, kita mau screen dulu. Oke, silakan. Mau screen atau mau konfirmasi langsung? Oke, silakan screen.
Coba kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 19 ayat 24. Saya mau tahu, inikah firman Yesus yang semua dalam Bible kata Buti tadi? Silakan. Tolong bacakan Bang Ji, tolong bacakan saudaraku. Kecil apa tulisannya? (19:24). Ini kah? Iya, 19:24. Bacakan dulu. 19:24. Oke, saya bacakan. Tapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gudik orang itu, baiklah bawa keduanya keluar, periksalah mereka dan perbuatlah dengan apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat menoda. Oke. Ada sudah. tambah lagi? Sudah. Oke, sudah. Itu yang satu, supaya tidak fitnah. Oke, kasih jalan. Supaya tidak fitnah, itu sebab saya screen, karena Kak Uti tadi mengatakan firman Yesus ya semua yang di Alkitab itu. Kalau tidak salah saya dengar begitu. Masya Allah, Kak Uti, kamu orang DBT pertama yang saya temukan di mana-mana grup Zoom mengaku bahwa semua yang di Bible itu firman Yesus. Anda terlalu berani. Belum saya mengutip berpuluh ayat, cuma satu ayat ini saja. Coba terangkan kepada saya, kalau memang ini firman Yesus, di mana Yesus punya anak perawan? Kapan dia berkawin? Begitu Kauti. Mungkin demikian, itu sajalah yang saya mau tanya. Kedua, yang tadi ingat Kauti, kamu yang menjelaskan kepada saya, kamu mengatakan bahwa kun fayakun itu ada sebelum Islam ada. Semuanya sudah terjadi. Tolong kamu tunjuk daripada data mana kamu temukan kun fayakun di dalam Bible atau di dalam teks Yunani kamu itu. Silakan. Oke, silakan langsung aja Ibu Uti. Saya rasa sudah paham ya. Ya. Riset primer 5. Oke, go ahead. Kun fayakun ya, maka semuanya jadi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini ditulis oleh Nabi Musa sejak peradaban pertama manusia diciptakan, sejak peradaban pertama langit dan bumi diciptakan ya. Jadi kun fayakun di sini ada buktinya, sudah dibuat hak patennya oleh Nabi Musa bahwa yang kun fayakun yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, roh Allah dan firman-Nya ya. Ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad mengklaim bahwa Allah mengatakan kun fayakun maka segalanya jadi. Karena Nabi Muhammad itu dia hidup pada era pertengahan abad zaman masa di abad ke-7 setelah Yesus naik ke sorga gitu kan. Jadi adalah kalau saya mengatakan ini telat mengklaim ya kan. Telat mengaku-ngaku ya, dia mengaku-ngaku bahwa dia berkun fayakun, tetapi masalahnya ketika kun fayakun semua sudah ada, sudah jauh, bahkan banyak orang pada meninggal dan bahkan sudah masuk ke dalam pertengahan peradaban manusia gitu ya. Jadi jelas Pak Ali Hidayat hanyalah berretorika dan mengaku-ngaku saja ya. Lalu Bapak mengatakan lagi ya, Bapak mengatakan di mana apa tadi ya, di dalam Hakim-Hakim 19 ayat 24, kapan Yesus itu punya anak? Mana yang mengatakan bahwa kitab Hakim-Hakim itu ada Yesus di situ ya? Yesus belum datang menjadi manusia ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah kitab perjanjian lama sebelum Yesus datang sebagai penggenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Jadi Anda bertanya kepada saya dengan dalil yang salah, dalil yang sebenarnya Anda tidak ketahui ini apaan sih ceritanya gitu kan. Ya Anda sendiri nggak tahu, Anda sendiri nggak ngerti, tetapi mau bertanya, bukan bertanya malah mau menyalah-nyalakan dengan dalil yang tidak Anda tahu itu gitu kan. Lalu Bapak mengatakan ya tadi Bapak sama sekali tidak bisa menjawab saya ya, bahkan membantah pun tidak gitu. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab sempurna, bagaimana bisa dikatakan sempurna? Karena ketika semuanya bermuara kepada Alkitab yang ada sebelumnya.
sempurnanya dari mana? Ketika dia sendiri mencari-cari atau mencari bukti di dalam KH 133 bahwa bukti-bukti yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada di kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi yang sebetulnya yang merupakan kitab spektakuler ya tentu saja dari kitab yang dari mana Al-Quran itu bermuara. Muaranya itu yang spektakuler gitu, bukan Al-Quran. Karena tanpa ada Alkitab ya Al-Quran saya pikir nggak jadi gitu ya. Lalu Anda mengatakan apa lagi ya? Bapak tidak pernah kamu dengar kata Bapak ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak ya, di dalam Yohanes 5 itu kalau nggak salah ya. Itu kan berbicara kepada orang-orang Farisi, untuk orang-orang Farisi yang tidak punya firman, orang Farisi yang tidak kenal Tuhan, dan orang Farisi yang tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan, mereka nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Itu maksudnya untuk orang-orang Farisi. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang nyata, Allah yang real, dan Allah yang menyatakan diri. Terakhir dia menyatakan diri lewat Yesus Kristus, tetapi sebelumnya dia menyatakan diri dan menunjukkan bahwa dirinya itu ada lewat perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Justru Elohim lah yang menampakkan diri dan membawa mereka langsung kepada keluar dari tanah itu ya. Kami orang Kristen mempunyai Allah yang kelihatan. Kami orang Kristen mempunyai Allah yang tidak ngumpet-ngumpet ya kan. Kami orang Kristen mempunyai Allah yang real, yang nyata ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya gitu. Tuhan kami itu real, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa mempercayai, dari mana dan apa alasannya Bapak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Bagaimana cara Bapak menjawabnya? Karena ayat-ayat yang Bapak pakai tadi berasal dari Al-Quran juga, perkataan dari Nabi Muhammad lagi yang diklaim sebagai wahyu gitu ya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uti ya. Jadi sebelum pindah ke Bang Al-Hidayah, saya sekedar saran ke Ibu Uti ketika Bang Al-Hidayah mulai berbicara agar disimak, supaya tidak ada lagi narasi nanti mengatakan pertanyaan saya nggak dijawab, pertanyaan saya tidak pernah terjawab. Padahal sebelum Bang Hidayah memberikan pertanyaan, terlebih dahulu dia menjawab dulu pertanyaan dari Uti. Silakan Agi Hidayah, mudah-mudahan disimak kali ini. Baiklah, terima kasih. Saya cuma mau bilang ke Uti supaya kita jangan menjadi fitnah, karena saya juga tidak menfitnah Kristen dan Bible. Tolong tunjuk kepada saya ketika kamu mengklaim bahwa di Kejadian 1 dari ayat 3 sampai 27 kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia itu. Coba kamu tolong tunjuk kepada saya biar tidak fitnah, di mana kamu temukan ayat kun fayakun di dalam Bible atau di dalam Yunani atau kuinge ditulis oleh Lukas. Itu saya tidak mau pindah itu karena itu fitnah. Kamu mengatakan itu karangan Muhammad, sedangkan itu sudah ada. Untuk pengetahuan kamu, apa yang saya tahu, kun fayakun ini berasal daripada bahasa Arab. Jadi kalau kamu mengatakan sudah ada sebelumnya bahasa kun fayakun itu, coba tolong tunjuk supaya jangan fitnah begitu. Karena saya tidak memfitnah. Kalau kamu nanti mengatakan Allah kami kelihatan, Allah kami kedengaran, berarti Yesus membohong. Kalau kamu mengutip 1 Yohanes 1:18, bagaimana dengan 1 Timotius 6 pasal 16? Dialah satu-satunya yang tidak tertakluk kepada maut, bersembahyang di dalam terang, yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang seorang pun tidak pernah melihat dia. Begitu juga di Yohanes 5:37 tadi. Di sini siapa yang membohong di sini? Kamu atau Yesus? Nah, kalau kemudian kamu mengatakan, bertanya, apa kebenaran Al-Quran yang dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita screen satu ayat saja, saudaraku Ji. Coba kita screen surah Yunus 90 sampai 92 atau 91-92. Tolong dibacakan langsung. Silakan. Apa tadi? Surah Yunus
Surah Yunus. Oh, Ya. Surah Yunus 91 dan 92. Langsung bacakan saja. Halo? Silakan coba surah Yunus, silakan dibacakan aja dulu. Itu Ya, Bang durasi. Ustaz Dawi, mungkin dia sinyalnya tidak baik ini CG ini. Ada yang bisa ini enggak? Screen enggak? Share screen. Coba sebentar. Sebentar, Pak. Atau coba dibacakan aja langsung Hidayah. Saya tidak punya ini. Saya tidak punya itunya. Bentar ya. Oh, iya, iya. Surah Yunus 91 92. Kalau bisa dibacakan aja lah, Ustaz Dawi, biar tidak kelamaan kan. betul kok. Iya, iya. Oke, terima kasih Ustaz Rendar. Ya. Iya, terima kasih. Iya, iya, iya. Oke. Siap. Jadi keterangan dalam surah Yunus sebelumnya tadi saya sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar kepada manusia, yang bukan sejak praktik kita selaku orang-orang yang beriman melakukan, tetapi juga harus kita percayai keberadaan Al-Quran itu. Sekarang Kauti, ketika kamu bertanya, tunjuk kepada saya kebenaran Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad, ini kebenaran salah satunya. Belum lagi lautan bulan terbelah, belum lagi laut bertemu keduanya, air asin dan air tawar tidak bercampur keduanya. Banyak mukjizat Al-Quran itu yang dibawakan oleh Rasulullah. Tapi coba kamu bantah satu ayat ini saja. Musa selaku penerima seorang yang melakukan langsung hal tersebut, yang membinasakan Fir'aun, membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Coba kamu tunjuk di Bible, ada enggak begini? Walhal jasad Fir'aun itu kemudian ditemukan pada 1812 kalau tidak salah, di Turki sana. Dan itu sampai sekarang memang jelas benar adanya bahwa jasad Fir'aun itu diawetkan supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang tidak percaya. Saya kira Kauti, kalau kamu menangkap dengan pertanyaan saya, tapi insya Allah netizen akan menilai. Tidak ada seputar satupun yang kamu sudah jawab. Pertama tentang firman, yang kamu bilang kebenaran siapakah Yesus yang penerima firman, apa firman Yesus yang kamu ikut di dalam pengajaran Kristen. Yang kedua, dia selaku firman yang menjadi manusia, apakah dia Allah atau tidak. Nah sekarang ada dua masalah. Kejadian 1 pasal 3 yang kamu bilang bumi kosong, gelap gelita, itu kamu temukan kun fayakun di mana? Sebelum Al-Quran itu. Silakan sekarang kamu bantah dua ini saja supaya tidak menjadi fitnah. Kamu kasih tahu saya di mana kun fayakun itu firman dalam teks Yunani-nya, dan kemudian apa mukjizat dalam Bible. Terima kasih. Oke, terima kasih Aki Hidayah. Silakan Ibu Utiwati, langsung saja diberikan sanggahan dan jawaban sekaligus pertanyaan baru. Ya, mukjizat di dalam Bible tertulis di dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran mengatakan Bible itu, ya, Taurat, Injil, dan Zabur adalah cahaya. Al-Quran mengatakan bahwa Taurat, Injil, dan Zabur adalah bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121, ya. Al-Quran menyatakan bahwa kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya selain mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, lalu bahkan dikatakan di mana bukti-bukti dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu.
Dan Al-Quran juga mengatakan bahwa Alkitab itu adalah sejarah di mana para nabi dan para rasulnya dikutip, dan sejarah itu ditulis, dan sejarah itu adalah menunjukkan kebenaran. Jadi ketika Anda mengatakan di mana hebatnya Alkitab, ya itu dia tertulis di kitab Anda sendiri. Ya, bahkan dikatakan, hai Nabi, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang dituliskan itu di Yunus 90 itu kan katanya, maka katakanlah pada ahli-ahli yang membaca kitab terdahulu, gitu kan. Dan yang diindikasikan kitab-kitab terdahulu tidak lain dari Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi ketika Anda mengatakan di mana kehebatannya, ya tentu saja di mana-mana yang hebat itu yang pertama, yang original itu yang pertama muncul, yang original itu yang melakukan sejarahnya, yang kedua itu hanya mengikuti bayang-bayang, yang kedua itu hanyalah sebagai mengais-ngais di dalam kitab yang pertama. Itu dia. Ya, ketika Anda mengatakan gimana hebatnya, oh hebat sekali, karena Alkitab itu adalah perjalanan bukan hanya sebagai 20 tahun di mana seperti Nabi Muhammad ketika dia hidup selama 20 tahun dan katanya Allah menurunkan firman-Nya secara berangsur-angsur selama dia hidup dalam syiar agamanya 20 tahun itu. Ya, tetapi Alkitab itu adalah catatan sejarah ribuan tahun sejak pertama manusia diciptakan sampai Yesus naik ke sorga dalam kurun waktu ribuan tahun. Dan di situ ditulis oleh begitu banyak orang yang tidak sama, tidak saling kenal, dan tidak ada pada masa yang sama, tetapi mereka menulis satu maksud dan tujuannya yang sama. Karena apa? Karena mereka digerakkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ini catatan spektakuler ya, karena di dalamnya terdapat kait-mengkait, sambung-menyambung, link-linknya itu rumit sekali. Bahkan komputer pun tidak bisa mencatat link-linknya, sangkut menyangkutnya itu. Karena apa? Karena luar biasa itu. Tidak ada catatan sejarah ribuan tahun yang tercatat di antero jagat ini selain daripada Alkitab. Tidak ada catatan yang ribuan tahun di dunia manapun yang selain yang dicatat di dalamnya. Begitu banyak manusia-manusia di dalam sejarah perjalanan hidup mereka selain di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kitab Anda mengambil di dalam kitab kami. Karena di dalam kitab kami itu bukan hanya firman Tuhan dikatakan di dalamnya, tetapi juga lewat perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah yang otentik, tidak bisa diganggu-gugat, dan merupakan pijakan dari siapapun untuk melihat sejarah itu, gitu kan. Jadi Anda ngawur ketika Anda mengatakan di mana buktinya. Lalu Anda bertanya lagi, mana bukti kun fayakun? Saya tidak bicara tentang arti kata kun kayakun yang artinya bahasa Arab. Tetapi maksud dari kun fayakun itu berfirmanlah Tuhan maka jadilah. Kan seperti itu kan maksudnya kan. Artinya seperti itu. Dan ketika Anda mengatakan artinya dari kun fayakun itu adalah maka dia berfirman jadilah, ya maka sesuatunya jadi. Lalu ketika Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa kun fayakun itu artinya ketika dia berfirman jadilah matahari, itu bukan berarti jadilah, itu artinya Tuhan kita beda. Karena di tempat kami dikatakan jadilah, beginilah firman Tuhan, jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Jadilah bintang-bintang, maka bintang-bintang itu jadi. Kalau Anda mengatakan kun fayakun tidak berarti jadilah matahari, jadilah bintang-bintang, itu artinya Tuhan Anda punya versi sendiri. Dia bukanlah pencipta alam sebenarnya, dia bukan pencipta alam jagat raya ini. Karena kun fayakun kata Anda beda arti gitu. Entah apa maksudnya, saya tidak tahu dan saya juga tidak perlu tahu karena itu bahasa Arab gitu. Lalu dikatakan di dalam Timotius 6, seorang pun tak pernah melihat dia. Emang iya? Ya Allah kami itu roh, tak ada satupun orang yang melihat Allah karena dia roh. Tetapi Tuhan kami dia bukannya tidak mau dilihat lantaran dia tidak bisa dilihat, tetapi dia memang tidak bisa dilihat, tetapi dia maunya dilihat ya. Tercatat di dalam ya. Banyak sekali mengatakan dia itu menyatakan diri, menampakkan. Waktu cukup 5 menit. Mantap ya, sedikit sebelum Al-Hidayah, sedikit mohon maaf, moderator terpaksa intervensi lagi. Karena begini, kami berharap, saya pribadi berharap kedua narasumber ini membangun narasi atau memberikan argumen-argumen untuk berdasarkan keyakinannya. Cuma saya lihat tadi di sini Ibu Uti, mohon maaf ya, ketika ditanya mana bukti mujizat dalam Bible ternyata nggak ada.
yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan. Berarti Ibu Uti ini mempercayai apa yang tertulis dalam Al-Quran ya. Silakan lagi Hidayah. Baca dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih ya kepada semua yang ada di Zoom ini. Oke, semua yang ada di Zoom ini dan yang di live chat YouTube. Acara ini disiarkan secara langsung ya di channel YouTube ISDN Studio dan akan di-reupload di esok hari oleh channelnya Uti Watimena. Silakan di subscribe dan tinggalkan komentar positif. Oke, kembali. Ini sudah putaran keberapa nih? Biar kita ingatkan. Ya, sudah berapa kali? Kayaknya masing-masing sudah 3 kali nih. Biar narasumber bisa mengantisipasi, mempertajam lagi ke depan ini. Iya, silakan Bang Aki Hidayah ditanggapi pernyataan dari Ibu itu. Mudah-mudahan Bang Aki Hidayah sependapat dengan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz Dawi. Tanpa kita menjelaskan kebenaran Al-Quran, Bu Uti yang bilang Al-Quran itu benar. Bu Uti, kalau kamu sudah mengatakan Al-Quran itu benar, kenapa kamu tidak beriman kepada Isa alaihi salatu wassalam sebagai Nabi? Coba kamu buka dalam surah An-Nisa 171. Wahai ahli kitab, ini kata Isa ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan jangan katakan yang tidak benar terhadap Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang sampai kepada Maryam, disampaikan kepada Maryam dan tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kepada Allah dan janganlah kamu katakan Tuhan itu 3. Wa ma taqulu salasa, jangan katakan Tuhan itu 3. Berhentilah daripada ucapan itu akan lebih baik bagi kamu. Dan kemudian ditegaskan lagi dalam surah seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Kalau kira-kira Kak Uti tadi mengutarakan kebenaran di Al-Quran itu, alhamdulillah kamu sudah tidak lama lagi Islam. Kemudian dalam surah Al-Imran 52, Nabi Isa alaihi salatu wassalam selaku penerus risalah daripada Musa, yang kemudian kamu percayakan itu tertulis benar di dalam Al-Quran. Baginda bersabda, ketika mau diangkat oleh Allah, maka Baginda meminta kepada Hawariyun, siapa yang menjadi penerusnya untuk menegakkan agama Allah. Maka jawab Hawariyun kepadanya, kamilah yang menjadi penerusmu dan saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim, bukan Kristen. Jadi kenapa kamu Kristen? Bukti apa daripada hujah-hujah ini kamu tidak boleh menerangkan? Karena dari persoalan tadi, yang pertama sekali Kauti, coba kamu tunjuk firman salah satunya Kristen perbuat yang pengajaran langsung daripada Yesus. Kamu malam-malam meluntur ke roh, meluntur ke Al-Quran, meluntur ke kun fayakun. Supaya tidak menjadi fitnah Kauti, kun fayakun itu bahasa Arab. Mohon maaf, Musa tidak pernah berkata kun fayakun dalam bahasa Ibrani. Nah Kauti, apalagi kalau Lukas. Nah, apa yang dikatakan oleh Lukas kemudian? Segala apa di dalam Lukas 1 ayat 1, setelah aku menyelidiki daripada saksi mata, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Buku itu Kauti yang kamu baca itu buku cerita. Jadi itulah sebabnya tidak kebenaran. Ketika saya bertanya, maka kamu lebih mengutarakan kebenaran Al-Quran daripada Bible itu sendiri. Begitu Kauti. Jadi perlukah saya bertanya banyak PR saya ini yang sudah tersimpan. Ya Kauti. Begitupun juga ketika kamu bilang jadilah, maka jadilah ia. Maka Isa alaihi salatu wassalam juga dijadikan daripada kalimat itu kun fayakun. Kamu boleh baca dalam surah Al-Imran 59. Sesungguhnya penciptaan Isa tidak ubah seperti Adam, yang kehendak Allah kemudian hanya kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Karena Allah itu bukan yang Allah masuk ke dalam perut Maria dan tiba-tiba boleh digubukin, diludahin seperti Markus 14:65. Mulailah beberapa orang meninju mukanya, meludah mukanya dan berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Pengawal pun memukul dia. Ini Tuhan apa ini? Kok bisa digubukin sama ciptaannya gitu? Jadi ketika kita mengutarakan sesuatu, kamu mengatakan tadi bahwa Yesus itu ya, Allah itu sendiri ya, datang ke dunia ya. Mengapa Yesus mengatakan Allah yang mengutus dia tidak kelihatan, tidak kedengaran? Siapa yang bohong? Yesus atau kamu, Kauti? Tolong bernarasi, fokus kepada soalan dan jawab. Jangan kamu merendahkan seseorang tapi kamu sendiri tidak punya jawaban. Ya Kauti, di sini
kita santai-santai, jangan anggap saya marah, tapi memang begini cara saya supaya jangan jadi fitnah begitu. Kamu kan mengatakan kun fayakun itu jadilah maka jadilah, seperti kejadian. Di mana di kejadian kun fayakun? Mohon maaf, Al-Quran itu bukan yang katanya datanglah Yesus tengah-tengah mereka, makanlah dia, memintalah dia roti, ikan goreng, tidurlah dia di kapal. Bukan begitu. Karena itu firman langsung daripada Allah, sebab itulah mengandung kebenaran di dalamnya. Dalam surah Yunus 92 contohnya, Musa selaku tubuh yang punya badan langsung diceritakan oleh Lukas. Kenapa tidak menceritakan bahwa tubuh Fir'aun ini kemudian ditemukan pada abad ini masih diawetkan tubuhnya gitu, supaya tidak menjadi fitnah. Kau Uti, tolong kamu akui bahwa di dalam terjemahan itu tiada kata kun fayakun ya, supaya tidak jadi fitnah. Karena saya benar-benar tersentuh ketika kamu mengatakan bahwa itu karangan Muhammad. Karena saya percaya Rasulullah itu adalah utusan Allah, seperti beberapa ayat yang saya sudah kutip. Sekarang coba tolong jelaskan jujur dengan saya, di mana kamu temukan kun fayakun itu sebelum Rasulullah. Terima kasih. Oke, baik, makin panas ini ya, seru sekali nih. Silakan Ibu Ti, langsung digas saja Ibu Ti. Silakan Utiwati, langsung digas. Nah. Ya, jadi kun fayakun saya nggak ngerti maksud dari kun fayakun ya. Tetapi kalau di Tuhan kami mengatakan jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Nah, yang Bapak Ali Hidayat nggak mengerti, nggak mudeng ya, bahkan blank gitu, nggak tahu apa yang saya omongin ya. Ketika dikatakan kun fayakun maka semuanya itu jadi. Tidak sama seperti pernyataan di tempat kami ya, jadilah matahari maka matahari itu jadi. Itu artinya ya kita Tuhan yang beda gitu. Jadi jangan memaksakan, ya silakan saja makanlah dengan kun fayakun Anda sendiri. Buktikan di mana ada kun fayakunnya pernah terjadi gitu loh. Nah, kalau di tempat kami dikatakan jadilah matahari, ya matahari itu jadi. Jadilah bulan bintang itu jadi, karena itu ada kita dan itu nyata, itu real. Dan Alkitab mencatat bahwa kejadian alam semesta ini sudah jadi sejak awal peradaban manusia. Bukan tiba-tiba di tengah peradaban baru yang ada orang yang mengaku dirinya rasul tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, tanpa ada siapa-siapapun ya, bahkan pengutusannya juga kita nggak tahu, lalu mengatakan ada Tuhan yang mengaku bahwa dialah pencipta langit dan bumi itu juga. Lalu Tuhannya katanya mengaku bahwa dialah yang menyertai nabi-nabi Israel itu, ya kan, seperti itu kan. Jadi ketika dia mengatakan kun fayakun, ya tunjukkan saja di kata saya, tunjukkan saja di mana yang namanya kun fayakun itu pernah ada gitu. Nah, kalau Anda memaksakan bahwa itu bukanlah maksudnya jadilah matahari, jadilah bintang, ya itu artinya ya memang kun fayakun hanya di tempat Anda. Semuanya hanyalah retorika Nabi Anda sendiri gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa itu bukanlah wahyu Tuhan? Karena Allah sendiri tidak pernah berbicara dengan siapapun. Bahkan perdebatan saya dengan Ibu Indriani, dia mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu sudah disimpan ya, sebelum diturunkan ke bumi katanya sudah disimpan dulu itu ayat-ayat. Berbeda dan berbanding terbalik dengan tempat kami. Ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang keluar itu berdasarkan satu cerita, berdasarkan satu perjalanan, sehingga Allah berkata-kata. Bukan disimpan dulu, direkam, dimasukkan ke dalam satu tempat lalu tinggal diturunkan. Itu artinya memang jelas Allah Anda tidak pernah berbicara dengan siapapun, melainkan melalui perantaraan Jibril dan tabir katanya. Nah, masalahnya Jibril ini siapa? Kami tidak mengenal Jibril itu siapa, karena Jibril pun tidak pernah mengejawantahkan dirinya, menampakkan dirinya sebagai tanda dia ada gitu loh. Ya itu dia. Jadi Bapak jangan marah-marah ya, Bapak tunjukkan saja kepada saya apa itu kun fayakun. Saya sama sekali tidak menyatakan bahwa saya percaya akan isi Al-Quran. Kalau saya percaya ya saya mualaf gitu kan, enggak gitu kan. Saya memakai ayat itu hanya untuk membuat Anda mengingat kembali apa yang ada di tempat Anda, supaya Anda bisa bernarasi menyala-nyalakan di tempat orang lain berdasarkan kitab Anda sendiri gitu, istilahnya ngaca dulu gitu kan. Lalu dikatakan ya bahwa harus dipercayai. Nah, itu jelas Anda sendiri mengatakan bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran itu hanyalah kewajiban untuk dipercayai, tanpa ada bukti-bukti yang mendukung bahwa kepercayaan Anda itu berdasarkan dasar yang teguh, atau kepercayaan Anda itu sungguh-sungguh benar. Tidak ada, karena jelas Al-Quran mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Anda, tidak pernah berbicara dengan Nabi Muhammad. Dan ayat-ayat yang ada itu adalah ayat-ayat yang sudah disimpan, tinggal diturunkan. Dan
saya mau kasih tahu Pak, tidak ada ayat ya, tidak ada kitab yang berdebuk dari langit. Ketika Anda mengatakan bahwa Lukas mengatakan aku memutuskan untuk membukukannya, semua ayat-ayat juga begitu. Di tempat Anda juga itu Al-Quran itu dalam buku kok, bukannya asal perkataan yang turun dari langit. Semuanya dibukukan gitu loh. Kenapa Lukas tidak boleh membukukan, lalu Anda sendiri itu baca buku kok? Kitab itu buku kok, bukan yang lain, bukan seperti di luar buku gitu kan? Dan yang lebih mengesahkan lagi ketika Lukas mengatakan ya bahwa saya menyelidiki, setelah aku menyelidiki segala perkara gitu ya, saya bacakan ya, setelah aku menyelidiki ya, setelah aku bertanya, mana ya Lukas nih ya, sebentar ya, maksudnya apa dia mengatakan itu? Supaya kamu tahu bahwa apa yang kutuliskan ini adalah sungguh-sungguh benar. Nah itu dia ya, sungguh-sungguh benar apa yang ditulis oleh Lukas. Kenapa? Ya karena Lukas itu bukan hanya menggadang-gadangkan bahwa itu dari wahyu, tetapi dia membuktikannya. Nih ya, saya bacakan ya. Maksudnya ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, dan yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan sebentar Pak, masih baca sebentar ya, baca ayat supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah itu, kebenaran itu adalah berdasarkan saksi mata, kebenaran itu adalah berdasarkan orang-orang yang ada di TKP, kebenaran itu adalah berdasarkan fakta realitas sejarah, bukan hanya mengaku-ngaku doang Pak ya. Justru itu bagus, justru yang dikatakan aku membukukannya berdasarkan habis masa sudah. Oke, gantian. Oke. Maaf, sudah kelewatan waktu begitu jauh. Iya. Belum, satu kali itu ayat hidayah baru closing. Silakan. Belum. Tenang ya. Iya. Baiklah, terima kasih. Bu Uti, sekali lagi kamu di sini menggagalkan dua data, Al-Quran dan Bible itu sendiri. Kau Uti, saya tidak berbicara seperti Anda yang semau-maumu apa yang kau katakan. Ketika tadi kamu mengatakan bahwa kun fayakun itu dibuat-buat oleh Rasulullah, sekarang kamu mengaku pula bahwa kun fayakun itu kamu tidak tahu artinya. Jadi di sini menampakkan kamu ini orang yang bertele-tele daripada Bible itu sendiri, pengajaran yang kamu ikut. Bagaimana tidak bertele-tele? Ayat 1 mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan, tidak kedengaran, tapi kamu bilang Tuhan itu boleh digebukin, di ludah kepalanya, ditinju oleh manusia. Oke? Kamu mengatakan kemudian bahwa mengakui bahwa Bible itu hanya sejarah, catatan sejarah. Summan na'udzubillah. A'udzubillah, summan na'udzubillah. Kalau kamu mengatakan Bible itu catatan sejarah, alhamdulillah, amin. Tapi apakah Yesus yang mengajarkan sejarah itu? Saya kutip satu hal sajalah. Kalau kamu tadi sudah tidak menjawab bahwa di dalam Hakim-Hakim itu kapan Yesus itu beranak, sebelum dia jadi manusia, karena di situ dikatakan anakku perempuan. Kemudian kalau kita baca lagi banyak seperti di Hosea atau di Yeskiel ayat 23, dua orang yang bersundal itu di Mesir, susunya diramas-ramas, dijamah-jamah oleh manusia. Tuhan berkata itu aku punya sebanyak 2 kali. Yesus punya gitu. Sejarah itu yang ditulis oleh Lukas. Kalau kamu mengatakan kemudian bahwa kesaksian Lukas itu adalah benar, menurut Lukas 1 ayat 1 atau Kisah Para Rasul 1 ayat 1, coba sekarang kamu baca dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25, apa kata Yesus melalui Yohanes? Jika dituliskan semua pengajaran yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, agak-agaknya satu dunia pun tidak dapat memuat kitab itu. Bagaimana dengan Lukas coba? Hai Theophilus, ini surat kepada satu raja sang Theophilus.
dalam bukuku yang pertama aku telah menuliskan semua yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, ini kejauhan. Kalau kita mencari data referensi, dari mana kemudian Yesus bertemu dengan Paulus, dengan Lukas? Dari mana datanya yang diambil? Ketika kamu tidak percaya kepada Rasulullah sebagai sang penerima wahyu tentang kun fayakun, saya juga sudah jelaskan dalam surah Yasin 82, dalam surah Al-Imran 59. Itu datanya, nanti kamu buka, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Cumanya tadi kamu tidak dapat beradu argumen dan kehabisan nalar, kehabisan bahas, tiba-tiba kamu bilang kun fayakun itu dicopot oleh Muhammad daripada kitab-kitab yang terdahulu. Sekarang saya minta, bila saya minta buktikan kepada saya di mana kitab kun fayakun menuliskan itu, kamu tiba-tiba mengatakan kamu tidak tahu artinya. Ini kan bertele-tele kau Oti. Apa pernah Yesus mengajarkan begitu? Jika kamu ditanya yang begini, balaslah begini. Jika kamu ditanya di sini, putarlah ke sana. Begitu pengajarannya. Banyak hal kau di dalam Roma ayat 37 saja misalnya. Jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, apa itu firman dari Yesus? Atau di 2 Korintus 11 ayat 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang menurut firman Tuhan. Ini kan jelas orang pendusta ini. Kalau begini, di mana kemudian jadinya firman yang tadi diterima oleh Yesus? Contoh, saya kasih tahu Anda begini. Kalau kamu mengatakan bahwa semua yang di Alkitab itu adalah firman Yesus yang diajarkan, oke? Kamu tandai itu ya, kamu garis bawahi. Apakah Yesus pernah berkata kepada Markus di dalam Markus 14:65 bahwa begini, Markus, inilah firmanku kepadamu, katakanlah kepada mereka, mulailah beberapa orang meninju meludah mukaku dan meninju aku sambil berkata, aku ini benar-benar seorang nabi, lalu pengawal pun memukul aku. Apa kira-kira ini firman Yesus? Ini kan sejarah buku cerita ini, Kauti. Kita tidak sedang menyerang, tapi ini tekstual, Alkitabian, Nas yang kita utarakan. Sekarang tolong akui, jangan menuduh secara melulu, karena ayat Bible kamu, kalau saya runtut, Kauti, dari hari ini sampai besok tidak akan selesai satu persoalan. Tolong kamu akui bahwa kun fayakun itu tidak ada dalam Bible kamu tertulis, dan itu benar-benar mukjizat daripada Allah melalui Rasulullah. Daripada Rasulullah melalui malaikat daripada Allah, supaya tidak menjadi fitnah. Semua yang kamu bahas, utarakan di sini, kamu gagalkan sendiri. Bukan saya yang bilang, kamu yang bilang, orang menyimak. Oke, berarti coba akui saja bahwa firman itu kun fayakun tidak ada di dalam Torah Musa. Begitu. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Akidah ya. Jadi ini kesempatan terakhir kepada Ibu Uti untuk mempertajam argumennya sebelum masuk closing statement. Silakan Ibu Uti, langsung saja. Ini kayaknya serangannya Akidah ya kuat ini, minta pengakuan. Silakan Ibu Uti. Ya, jadi hadiah muter-muter ya. Dia sendiri mengatakan kun fayakun, jadilah maka semuanya jadi. Nah, kalau dia mengatakan kun fayakun itu artinya bukan jadilah maka semuanya jadi, lah itu kan saya bilang itu mah ayat Anda sendiri. Anda sendiri dari tadi ngomong jadi kun fayakun artinya jadilah. Loh, ketika saya memberi ayat bahwa Elohim menciptakan jadilah matahari, lalu Anda mengatakan mana itu kun fayakun? Saya tidak bicara tentang bahasa Arabnya, tetapi saya bicara tentang maksud dari perkataan itu, jadilah. Dan Anda sendiri sudah ngasih tahu, kun fayakun itu artinya jadilah. Sudah dikasih tahu, kok malah dia muter-muter, saya sampai nggak ngerti maksudnya apa ini. Maksudnya apa? Justru Anda yang harus tunjukkan kepada saya, mana apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab saya, karena ketika dia mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi, maaf saya bilang, ya. Langit dan bumi sudah ada sebelum dia mengklaim bahwa dia pencipta langit dan bumi. Sudah ada, saya bilang sudah ada, dan yang menciptakan itu sudah dibuat hak patennya adalah Elohim Yod He Vav He, yang Allah, yang adalah Roh Allah dan adalah firman-Nya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Azza wa Jalla, bukan. Karena apa? Karena dikatakan di situ bahwa Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sedangkan di kitab Anda dikatakan Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Dia. Ini adalah dua oknum yang berbeda. Yang satu mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan saya, dan Tuhan saya telah mengkondisikan bahwa yang di luar itu bukanlah Dia, gitu kan?
Ya Tuhan Anda menyebut dirinya kami kok, gitu kan? Dan Tuhan saya menyebut dirinya aku. Ini beda ya. Jadi ketika dikatakan mana kun fayakun, jadilah maka semuanya jadi, justru saya meminta kepada Anda, mana buktinya hasil dari kun fayakun yang diucapkan oleh Allah. Sedangkan dia sendiri tidak pernah berbicara dengan siapapun, tidak pernah, bahkan ayat-ayatnya itu sudah disimpan sebelumnya. Jadi nggak ada harapan buat Anda ketika Anda meyakini bahwa itu adalah wahyu Allah. Bagaimana cara Anda menunjukkannya kepada saya, ya? Lalu Anda mengatakan kapan Lukas bertemu Yesus? Nah inilah dia, Anda membuat konteks firman Tuhan di tempat Anda sama dengan kitab kami. Ya, Alkitab di tempat kami itu bukan hanya perkataan firman Tuhan, tetapi didukung di dalam satu konteks peristiwa, didukung oleh satu kronologis perjalanan sejarah, didukung oleh semua para saksi-saksi, didukung oleh para pendukung-pendukung yang menulisnya bukan cuma satu orang. Dibanding dengan ayat Anda yang mengatakan saya terima wahyu oleh satu orang, dan di dalam mulut orang yang mengatakan terima wahyu itu kontradiksi di mana-mana gitu loh. Ini tidak sama, Pak. Jadi jangan Anda mengatakan di mana Lukas bertemu dengan Yesus. Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi Lukas itu dia adalah murid daripada muridnya Yesus. Markus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi Markus itu adalah penulis dari murid Yesus gitu loh. Ya, dan yang ditulis oleh mereka justru adalah kebenaran. Kenapa? Karena ditulis oleh para ahli-ahli mata, saksi-saksi mata, ditulis oleh orang yang ada pada saat itu, oleh orang yang narasumber, dibanding dengan yang hanya mengaku-ngaku tanpa ada peristiwanya di mana, tanpa ada buktinya Allahnya di mana, tanpa ada buktinya Jibrilnya bagaimana. Nah, kalau di tempat kami lengkap dengan peristiwanya. Oleh sebab itu di tempat kalian dibutuhkan juga akhirnya asbabun nuzulnya. Dan di tempat kami Alkitab itu sudah termasuk asbabun nuzulnya sudah di situ. Ya, saksi sejarahnya sudah di situ, perkataan Tuhannya sudah ada di situ, didukung juga oleh para saksi-saksinya, para murid-muridnya, perkataan-perkataan murid-muridnya sudah ada di situ semua. Nah, kalau di tempat Anda tidak seperti itu, di tempat Anda hanyalah 100% adalah perkataan Muhammad tanpa ada dukungan dari pihak lain yang hanya mengklaim bahwa itu berasal daripada Allah. Nah, kalau di tempat kami ketika dikatakan itu adalah firman Elohim, Yesus mengatakan seperti ini ya, apabila engkau ingin satu pernyataan itu diketahui oleh muka umum, tampakkanlah dirimu. Tidak ada sesuatu pun yang tertulis oleh Yesus itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada. Semuanya menampakkan diri. Oleh sebab itu ketika dikatakan Yesus berkata begini-begini, Yesusnya ada. Ketika dikatakan para rasul, Paulus mengatakan begini-begini, Paulusnya ada. Ada orang, ada oknum yang dijadikan alat untuk bisa mempertanggungjawabkan bahwa kesaksian mereka itu sah. Oke, waktu habis. Cukup. Ya. Sabar dulu Al-Hidayah. Saya intervensi lagi. Mohon maafinnya, ini Ibu Uti semakin banyak tanggung jawabnya, semakin banyak bernarasi, semakin harus banyak yang ditutupi. Tadi mengatakan kontradiksi tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad, padahal tidak pernah bisa ada yang membuktikan suatu hal kontradiksi. Kalau bisa narasi-narasi seperti ini, Ibu Uti jangan diulangi lagi dimanapun, karena Ibu Uti tidak pernah bisa membuktikan hal itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Uti mempercayai tadi apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau saya melihat justru pernyataan Ibu Uti ini yang kontradiksi. Tadi dia percaya apa dalam Al-Quran mengenai mujizat, lalu mengatakan lagi apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu kontradiksi, padahal tidak ada satupun yang pernah membuktikan itu. Tapi nggak apa-apa, langsung aja ke Hidayah, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Dawi. Saya juga ada mencatat. Justru itu yang saya minta beliau bertanggung jawab di sini. Katanya kontradiksi itu bertebaran di mana-mana. Dalam surah An-Nisa 82, Tauti, Allah sendiri beri tantangan. Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Al-Quran bukannya datang daripada Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Kalau dalam Bible kamu, di luar kepala saya, insya Allah saya boleh ingat. Dalam Kejadian 6 pasal 19, satu pasang burung yang masuk ke dalam bahtera-Nuh. Dalam Kejadian 7 ayat 2, kemudian 7 ekor yang masuk ke dalam kapal bahtera-Nuh. Yang paling simpel sajalah,
Di Galatia pasal 6 ayat 3, Paulus berkata, tetapi di antara kamu saling menanggung, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian menurut kehendak Kristus. Galatia 6 pasal 5 kemudian masih satu perikop, tidak cuma 2 ayat, tiba-tiba Paulus bilang, tetapi di antara kamu saling menanggung beban masing-masing. Kalau kamu bilang ini adalah hidangan yang begitu jelas daripada Tuhan, yang diwahyukan oleh Yesus, percayalah bahwa Yesus itu pembohong besar. Saya menuntut kepada Anda Kauti, coba tolong tunjuk satu ayat saja kontradiksi yang kamu bilang bertebaran di mana-mana itu. Karena ini kan fitnah ini. Mengenai kun fayakun tadi, bila saya sudah menangkap, membubut kamu, mengejar kamu, tiba-tiba kamu tidak mengakui. Saya sudah menerangkan dalam surah Yasin 82 itu semua daripada kehendak Allah yang jadi, maka jadilah ia. Seperti juga dalam surah Al-Imran 59, penciptaan Yesus itu tidak ubah seperti Adam, diciptakan daripada tanah, saripati air mani, kemudian ditiupkan roh dan jadilah, maka jadilah dia. Kamu ini sebenarnya sudah tiada apa-apa lagi yang mau dibahas, sehingga kamu sendiri bingung dengan apa yang kamu utarakan. Karena bila saya menyangga daripada Bible, kamu utarakan kemudian kebenaran Al-Quran, bukan menjelaskan tentang Bible. Nah sekarang, bila mana bahwa kamu mengulang-ulang sudah 2 kali ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia, dan itu adalah Yesus. Maka jangan kamu sakit hati, jangan kamu merasa marah ketika kamu ditanya sama Pak Lopot. Itu, saya tidak menjual nama orang Kauti, tapi benar perkataan ini, kalau ini yang kamu kutip. Sedangkan ini adalah penciptaan Adam, yang kemudian dalam Ibraninya atau Yunaninya itu bukan menurut gambar dan rupa kita, tetapi menurut sifat dan kelakuan Allah. Ini kan sungguh menghina Tuhan ini. Kamu tanpa tahu asal-usul bagaimana sanad matanya penulisan Lukas itu diterjemahkan oleh Ulai, kemudian mengajarkan yang sungsang yang terbalik, kamu bilang itu dari Tuhan. Nauzubillah suman nauzubillah. Kita ini kan berbicara tentang ayat. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu dari tadi, walaupun kamu di sini netizen menyimak, walaupun kamu tidak pernah menyentuh satu hal pun jawaban daripada apa yang saya tanya, tapi kamu selalu mengatakan saya ini gagal paham. Kenapa kira-kira ilahi itu adalah Bible, bahasa Melayu, supaya kamu faham. Tapi apakah ayatnya demikian dalam teks Yunani, Septuaginta atau Yunani Kuina? Itu jauh sekali. Saya minta Kauti bertanggung jawab, di mana tertulis di dalam Al-Quran ayat-ayat bertebaran yang kontradiksi. Karena dalam Bible ini, satu malam ini tidak dapat saya ini. Coba di stop dulu timernya, Ustaz Agus, coba kita screen dulu tentang kontradiksi. Saya kasih simple saja. Apa itu agidaya diminta apa? Saya mau di screen tentang kontradiksi lah. Sampai kiamat kurang 2 hari kita akan ketemu. Kita ulangi saja. Maksudnya kalau di Bible gimana? Kalau di Bible saya kira di Bible kan ini silakan dia menentang saya ini. Katanya di Al-Quran kontradiksi bertebaran. Saya kasih tahu Kauti, di dalam Bible kamu contoh ya, di Kisah Para Rasul pasal 6, pasal 9 ayat 6 sampai 7. Apa kata Paulus? Teman-temannya masih berdiri Paulus, menerima perintah dan sangat sederhana. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 26 ayat 14 kemudian sampai 18. Paulus dan teman-temannya rebah. Paulus menerima khotbah panjang dan perintah. Ini mana yang benar ini? Begitu juga kemudian, kalau kontradiksi ini banyak Kauti. Ini satu malam ini saya tidak dapat habiskan ini. Contoh, di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, ya, coba kamu baca sendiri dengan Injil Matius 27 46 sampai 50 tentang Eli lemah sabachthani. Apakah ayat ini tidak kontradiksi? Ayat yang mengatakan suaranya nyaring, berbunyi begini, memanggil Tuhan. Ayat yang lain, aku menyerahkannya dengan ikhlas. Sedangkan di sini dia meminta tolong. Tentang kontradiksi Bible ini, saya kira ini satu malam juga tidak habis. Kalau kontradiksi, banyak ribuan ayat yang saya boleh baca. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa kontradiksi itu bertebaran di dalam Al-Quran, Kauti, saya minta kamu bertanggung jawab. Coba beritahukan kepada kami supaya tidak menjadi fitnah. Coba tunjuk barang 2 sahaja apa yang kontradiksi dalam Al-Quran itu. Mungkin kamu orang yang paling cerdas. Kauti,
Itu saya minta ikhlas daripada kamu. Kamu sudah beberapa PR yang saya kasih simpan. Pertama, sifat Yesus itu sebagai Allah kamu tidak akui tiba-tiba. Yang penerima firman. Yang kedua tentang kun fayakun, ini tuduhan kamu yang ketiga. Malah ada beberapa poin yang kamu langsung tidak sentuh daripada persoalan saya. Firman yang lurus, yang diikuti, apa yang daripada Yesus yang diikuti oleh Kristen, tidak ada. Kamu tidak berani menyentuh itu. Maka saya cuma waktu habis Hidayah, kita akan masuk ke sesi closing statement ya. Karena sudah 7 kali masing-masing berbicara. Apapun tadi ini pertanyaannya Hidayah, semoga di closing statementnya Ibu Uti minimal bisa mengurangi bebannya atas beberapa pernyataan sebelumnya yang saya pribadi menyimak secara seksama. Kayaknya banyak yang harus dipertanggungjawabkan atas narasi-narasinya, meskipun agak jauh dari tema ya. Tapi karena sudah terlanjur menyentuh ke sana, mau nggak mau ya minimal sedikit ada perbaikan lah. Oke, iklan lagi ya sebelum closing statement ini. Acara ini disiarkan secara live di channel YouTube kebanggaan kita ya, ISDN Studio, dan akan di re-upload keesokan harinya oleh Ibu Uti Watimena di channelnya sendiri, yaitu Uti Watimena Channel. Mungkin kita kasih kelelasaan ya 6 menit ya untuk closing statement ini, karena ini berkaitan dengan tema yaitu firman menurut Islam dan menurut Kristen. Ya 6 menit aja, 6 menit karena dia 6 menit karena agak panjang sedikit. Ini kita berikan waktu Beauty, mudah-mudahan dia bisa sedikit menyentuh ke tema di narasinya, dan ya 6 menit biar kita berikan kesempatan ke Beauty waktu sedikit lebih banyak, 1 menit, karena banyak yang harus dipertanggungjawabkan dari Beauty. Oke. Ya, ini mohon maaf Bu moderator mengambil kebijakan di ujung untuk perubahan waktu, karena memang narasi-narasi tadi ini banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ini mudah-mudahan Ibu itu bisa ya silakan Ibu Uti 6 menit closing statementnya, mudah-mudahan menyentuh tema. Jadi ya silakan. Jadi terima kasih ya. Jadi yang katanya yang namanya kontradiksi itu memang tidak berasal daripada Tuhan ya, karena Tuhan tidak mungkin berkontradiksi ya kan, tidak mungkin ya. Lalu dikatakan gini ya, kontradiksi ya di dalam ini ya, di dalam saya mau coba saya baca ya. Di dalam Sabah 45, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Lalu mereka mendustakan rasul-rasulku. Nah, kata Allah kan rasul-rasulku. Maka alangkah hebatnya akibat kedurhakanku. Allah mengaku dia mempunyai rasul-rasul dari orang-orang sebelumnya, ya kan? Tetapi di dalam Al-Abad 13:38 kontradiksi ya. QS 34 ayat 44. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali lagi tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan yang nyata. Sebelumnya dia mengaku dia mempunyai rasul-rasul, tetapi mengatakan di sini dia tidak pernah mengutus rasul-rasul itu. Ya, Ibrahim 4, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, ya, kontradiksi ya. Lalu dikatakan dalam Yunus 37, tidaklah mungkin Al-Quran ini disebut oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran ini begitu dia ya. Nah, satu lagi ya kontranya, dikatakan ya ini apa yang satu lagi, sebentar saya buka lagi ya, yang saya tahu aja nih ya, kontradiksi. Dia mengatakan agamamu adalah agamaku, tidak ada paksaan tidak ada paksaan mengikuti agama Islam gitu ya, masuk agama Islam. Ntar saya ambil ayatnya ya. Lalu dikatakan di dalam At-Taubah 123, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak berjalan di jalan Allah ya.
Yang tidak, apalagi tuh banyak-banyak ya. Yang satu mengatakan tidak ada paksaan, tetapi satu mengatakan kurangilah. Ya, yang namanya kontradiksi adalah perkataan yang keluar dari mulut yang itu juga, mulut yang sama, tetapi ada dua perbedaan pertentangan yang saling tolak menolak ya. Tetapi ketika ada Markus menuliskan, misalnya Markus menulis di depan mobil, ya, dia memandang sebuah mobil, dia ada di depan, lalu Markus dia memandang mobilnya ada di samping, dan Yohanes memandang mobil di satu tempat peristiwa yang sama, tetapi dia di belakang mobil. Ya, Yohanes melihat di belakang mobil itu ada kapnya. Ya, Markus di depan mobil ada kacanya. Tentu dia menulis kacanya, tetapi sama-sama menuliskan peristiwa yang sama. Ini bukan kontradiksi, tetapi bagaimana cara mereka menunjukkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Karena di dalam satu peristiwa, satu tempat pun dari perspektif mana mereka melihat, itulah yang ditulis. Jadi justru tidak ada kontradiksi ketika ada 4 orang yang berbicara di dalam satu peristiwa, tetapi ada di sudut sana, sudut sini, sudut situ. Lalu kalau itu namanya kontradiksi, adalah yang anehnya adalah ketika mereka menceritakan satu hal yang sama, tidak beda ya, tidak ada perbedaan titik komanya. Itu bukan kontradiksi dan itu bukanlah dituliskan oleh 4 orang yang sama, tetapi itu adalah, kalau yang seperti itu adalah namanya copy paste ya. Tetapi untuk satu orang, dari perkataan mulut satu orang berkata-kata sebentar lain, besok lain, itu namanya kontradiksi Pak ya. Jadi jangan Bapak mengatakan seperti itu ya. Jangan saya nggak punya dalil. Saya nggak pernah bicara kalau nggak ada dalilnya Pak. Bagaimana mungkin seperti itu ya. Lalu dikatakan lagi ya bahwa apa perkataan Yesus yang Anda minta-minta dari tadi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada semua orang ya. Ya, ajaran dari Yesus ya. Oh, saya tambahkan lagi ya, kontradiksi ya. Muhammad melaknat atau ini ya. Tapi ini saya lihat dari Sahih Muslim 2599 dari Abu Hurairah ya, berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Beliau berkata, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Di dalam Al-Maidah 64, orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Ya, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Ya, banyak Pak ayat-ayatnya itu Pak yang kontradiksi. Lalu tadi Bapak bertanya tentang ya, pernyataan Yesus, pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa di luar dia tidak ada keselamatan. Yohanes 5 ya. Yohanes 6 ayat 39 40 ya, saya bacakan ya. Yesus mengatakan di luar dia tidak ada keselamatan ya. Bahkan dia mengatakan barang siapa minum darahku ya, makan dagingku, minum darahku, mereka akan memperoleh mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan dia mengatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anak tunggal itu, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengajaran Yesus. Dan semua ya di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yohanes 6 ayat 40 ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan beroleh hidup yang kekal, dan aku akan mereka pada akhir zaman. Oke, waktu cukup ya. Sabar Ibu itu, terima kasih atas closing statementnya. Memang saya moderator karena bukan pertama kali ketemu itu, jadi ya sudah menduga lah bahwa seperti di opening pasti akan begitu juga di akhirnya, yaitu barang siapa yang percaya akan meminum darah dan makan dagingnya Yesus. Cuma saran saya kepada narasumber Muslim untuk mengenai ayat-ayat kontradiksi yang katanya menurut itu tadi yang disampaikan, tidak perlu ditanggapi karena semua kita dari Islam tadi ini menyimak yang dimaksud. Salah satu contoh aja ya, yang dimaksud Ibu itu kontradiksi itu ketika Allah mengatakan tidak mengutus Rasul, lalu Allah mengatakan awalnya mengutus Rasul, lalu mengatakan tidak mengutus Rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya, itu kan tidak nyambung gitu. Kalau itu dianggap kontradiksi ya. Saya rasa mendingan ke Al-Hidayah fokus kepada closing statementnya, fokus kepada dakwanya,
dan fokus untuk mematahkan, membuktikan bahwa Bible itu memang kontradiksi karena tulisan manusia. Silakan, Mbak Agi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Awi. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Uti. Walaupun kemudian hasil diskusi pada malam ini berkesudahan dengan tinggal prasangka belaka, tapi insya Allah saya tidak akan pernah keluar daripada sunatullah. Kak Uti, percayalah Kak Uti bahwa sebentar, kalau diperbaiki hasilnya ada yang noise. Sudah jelas? Agak noise lagi. Ini closing statement, harap perbaiki ininya karena inilah yang penentuan akhirnya. Kalau perlu bisa pakai headset. Ya, oke. Tes, bagus. Ya, sip, mantap. Nah, ini baru. Baik, terima kasih. Kauti, kita sedang mengutarakan tentang firman. Kamu terlalu jauh ngelentur. Ada beberapa poin sebenarnya yang harus saya meminta penjelasan daripada kamu sendiri. Kalau kamu mengatakan bahwa firman yang kamu terima saat ini datangnya daripada Yesus, kamu mengutip Yohanes 14:6 misalnya. Sebab Yesus berkata di situ, barang siapa tidak percaya kepada dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ingat, Buti, ada satu persoalan pokok yang kamu harus tahu. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Injil Matius 15 pasal 26. Kamu bukan orang Yahudi, aku tidak boleh menolongmu. Tidak pantas bagi seorang anak diberikan roti lalu melemparnya kepada anjing. Bila kamu tidak boleh menunjukkan data di mana Yesus mengatakan umatku Bani Israel adalah Kristen, yang katanya katanya Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 19, bersunat atau tidak suka-sukamu, maka itu percayalah, itu karangan manusia. Saya sudah membuktikan kepada kamu bahwa di dalam penulisan Lukas itu tidak mendapat perintah langsung daripada Yesus. Dia diangkat oleh Paulus, kemudian dijadikan rasul di abad 65 Masehi. Setelah penulisan Paulus di tahun 50 sampai 57. Jadi di sini bila kamu mengatakan Al-Quran itu kontradiksi, sedang yang kamu kutip ayat itu dalam surah Saba atau surah Ibrahim, itu penerangan sebelumnya. Kemudian Rasulullah ini selaku khataman nabiin diterangkan ayat yang sebelumnya. Saya kasih tahu kamu misalnya begini ya, contoh begini. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Bunuh tumpaslah semua orang Amalek, termasuk ibu-ibu mengandung dan hewan-hewan, jangan tersisa satu apapun. Tiba-tiba kata Yesus, ya, di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 29 sampai 30, kalau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau saya simpulkan simpel, kalau diminta bajumu dan celanamu, biar kamu telanjang di mall. Gitu. Ini kasih apa ini? Ya, kemudian di dalam Samuel tadi, kalau kita tarik ke perjanjian baru, juga dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas bab 19 ayat 27. Angkatan yang tidak setia ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Tapi kenapa kamu melakukan slogan kasih? Yang dikasih baju, kasih juga jubahmu. Jangan marah kepada dia. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ini ajaran apa? Ayat yang lain mengatakan, kasihilah dia, berdoalah kepada yang menganiaya kamu. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak percaya dia adalah rajanya, bunuh di hadapannya. Begitu. Yang kita sedang bahas di sini adalah firman. Bagaimana aslinya firman itu datang daripada Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan mendapat perintah daripada Allah dan kamu tidak percayakan, sedang Al-Quran itu kemudian penuh Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bukan buku, itu kalamullah, bukunya yang diciptakan oleh kilang sebagai pembalut Al-Quran tersebut. Nah, kalau Bible kamu coba, apakah Yesus berbahasa Bible? Apakah Yesus berbahasa Melayu, Indonesia? Coba, dari keaslian ini saja sudah nampak bahwa itu karangan manusia. Yesus tidak pernah mengutus suratnya dalam bahasa Yunani. Tidak pernah Yesus itu berbahasa Ibrani, sebab dia sendiri berbahasa Suryani atau Aramaik.
Bagaimana Lukas yang tiba-tiba menulis dalam bahasa Yunani, kamu bilang ini dari Tuhan, padahal ayatnya kemudian kamu harus tahu dengan pasti bahwa yang kamu salibkan telah menjadi Tuhan. Padahal orang Yahudi sendiri yang tahu keberadaan Yesus, yang datangnya Yesus pada masa itu. Sampai saat ini di tanah Yudea, tanah Bethlehem, tidak ada satu orang pun yang menuhankan dia. Bagaimana dengan Anda? Kamu yang di Asia, yang ditegar dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6, Roh Yesus tidak membenarkan mereka menginjil di Asia, termasuk juga kamu dipanggil anjing di dalam Injil Matius 15:26. Tiba-tiba kamu bilang asal kami percaya Yesus. Percaya kepada Yesus itu orang Islam. Kenapa? Dia bersunat, dia tidak makan babi, dia mati di kafani, bukan berkeranda, dia bersujud, bercuci tangan dan kaki, memerintahkan perempuan bertudung. Kamu apa yang kamu ikut? Coba satu ayat saja contoh. Lakukanlah koloreng di gereja, lakukanlah perjamuan kudus rohani, penyampai lagu rohani, atau kebaktian di gereja. Itu tertulis di mana? Begitu Kauti. Jadi ini referensi. Saya mengharapkan kepada netizen di luar sana yang mendengar, karena ini bukan asal ngomong. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 19, Inna dina innallahil Islam, sungguh agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Mohon maaf, di dalam Bible kamu itu disebutkan Kristen di dalam 1 Korintus 1 dari ayat 7, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 36 adanya Kristen. Tapi Yesus tidak pernah menyebut umat Bani Israel Kristen. Mohon maaf, Yesus menyebut umatnya Islam di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akidaya dan Utu Atipinaya sudah menyampaikan closing statementnya yang indah di keduanya. Para moderator juga akan melakukan closing statement. Namun moderator hanya mau membawakan satu ayat Al-Quran, yaitu di surah Al-Imran ayat 7. Karena panjang saya ambil penggalan terakhir dari kalimatnya aja. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, sadaqallahul azim, yang artinya dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya. Maksudnya ini dari ayat-ayat Al-Quran, melainkan orang-orang yang berakal. Jadi demikianlah Al-Quran diturunkan hanya bagi orang-orang yang berakal. Dan oke ya, pada kedua narasumber, terima kasih Bang Agi Hidayah dan Utu Atimena. Pada partisipan yang ada di Zoom, kami ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari narasumber kami yang mungkin menyinggung perasaan kita ya. Dan kepada yang semua pemirsa di YouTube, saya moderator dan host mewakili narasumber kami berdua orang ini menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dari kedua narasumber kami dalam menyampaikan narasinya. Semoga apa yang disampaikan keduanya menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.